yang biasanya zikir atau sholawat dan segala macam itu bagian daripada al-hifz. Semakin banyak anak mendengarkan kata al-hifz, kata Allah, ya, maka semakin banyak kesempatan dan potensi anak itu menghafal, memahami, menjaga Allah itu di hatinya, ya. Dia mendengar dulu kata Allah, kemudian akan meresap dalam pikirannya, kemudian di dalam hatinya. Nah, begitu tahapannya. Kemudian al-faham, ya, dia akan paham, kemudian dia nanti akan membentuk ikatan dengan Allah, i'tiqad, dia yakin, kemudian dia membenarkan. Nah, begitu tahapan. Nah, malam ini kita akan jauh lagi ke tahapan aplikatif, bagaimana kemudian kita mengajarkan anak-anak kita ini tauhid, ya. Tahapan aplikatifnya ini karena sangat aplikatif gitu ya. Ini pasti Bapak Ibu melakukannya sehari-hari juga di rumah. Ya. Kita menyebutkannya sebagai tauhid learning base. Jadi ada 1 2 3 4 5 6 7. Jadi ada 7 tahapan tauhid learning base ini yang akan kita lakukan sehari-hari kepada anak. Ya. Tauhid learning base ini ya bisa dilakukan orang tua, juga bisa dilakukan oleh guru yang ada di sekolah atau di dalam kelas. Bagaimana caranya? Caranya itu ya kita akan melakukan ini, apa yang kemudian yang menjadi target kita, Allah itu dihafal, Allah itu dijaga, Allah itu difahami, kemudian mengikat diri anak itu dengan Allah, kemudian menjadi yakin dan membenarkan. Nah, proses takdib, ya, proses takdib ini adalah proses di mana anak-anak, begitu ya, anak-anak kita mengajarkan kepada mereka sehari-hari secara aplikatif, ya, secara aplikatif, untuk kemudian mampu, ya, mampu kita sebagai orang tua atau guru secara sadar dan secara tidak sadar menginstal, gitu ya, menginstal kata Allah di sana. Memberikan internalisasi ya nilai tauhid pada anak. Contoh umpamanya, Mas, Kak, makan, sebelum makan membaca basmalah. Itu kan ada kata Allah di dalamnya kan. Berarti kita sedang kemudian mengajarkan mereka untuk menginstal yang namanya kata Allah di situ. Kemudian adab-adab yang lain juga begitu. Jadi nanti setiap ada adab yang dilakukan oleh anak. Nah, karena semua nanti jam, semua waktu di dalam kegiatan aktivitas anak-anak itu nanti terkandung yang namanya adab. Apa saja? Contoh ya, kalau yang sering saya sarankan kepada Bapak Ibu itu adalah sebelum tidur. Sebelum tidur itu adabnya, begitu ya. Adab sebelum tidur itu coba nanti kita lakukan sebelum tidur itu ada beberapa adab. Contoh umpamanya, sebelum tidur anak-anak itu kita minta wudhu. Ya. Tentu sebelum proses wudhu nanti mereka ya sudah sewajarnya bersih-bersih, ke kamar mandi, mau BAK dan lain-lain. Tapi ya jangan lupa wudhu ini nanti adalah program yang bagus untuk mereka. Ya, nanti kita bahas di tahapan ibadah. Nah, takdib ya atau adab yang bisa kita masukkan di sana kan doa. Ada doa sebelum berwudu, ada doa sesudah berwudu. Sikat gigi, bahkan melihat kaca, diri kita di kaca itu juga kemudian sebagai sebuah doa juga yang bisa dilakukan. Jadi segala macam hal yang kita lakukan sebenarnya itu kan mengandung adab, gitu ya. Belajar, ya, bangun tidur bahkan ya, juga adab takdib. Nah, kita kemudian melakukan kesempatan-kesempatan yang ada pada aktivitas-aktivitas anak ini, kemudian kita masukkan nilai-nilai tauhid. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, nggak ada itu perkataan, kegiatan atau aktivitas yang ada di kehidupan kita sehari-hari ini di dalam agama kita itu hatta sehingga dia itu mengandung yang namanya nilai-nilai tauhid. Apa saja? Mau tidur, kalau kita nggak bisa berdoa ya bismillah saja atas nama Allah, gitu ya. Kita mau apa? Pakai bismillah. Mau makan bismillah, mau minum sesudah minum alhamdulillah. Mau bersepeda, mau apa saja
Masya Allah, semua adalah hal-hal yang terkait dengan Allah. Nah, kalau di anak-anak kita, berarti nanti anak-anak kita yang usia 0 sampai 7 tahun contohnya, lahir begitu ya, usia 0 sampai 7 tahun. Berarti takdib ini, dia berada di tahapan talqin namanya. Karena anak kan belum bisa berkomunikasi tuh, 0 sampai katakanlah 4 tahun atau 3 tahun atau 2 tahun, katakan 3 tahun. Berarti tahapan takdib itu, dia talqin atau orang tuanya yang berbicara atau yang keluar dari lisannya, seperti kayak kita menyuapi anak, bismillah ya nak makan, bismillah ya nak minum, bismillah ya nak pakai baju, bismillah ya nak apa tidur, bismillah ya nak mandi, bismillah. Nah itu terus kita lakukan, itu namanya adab. Berarti di usia 0 sampai 7 tahun kita tampil. Tapi ketika usia nanti 3 sampai 7 tahun dia sudah kemudian bisa berbicara atau bisa berkomunikasi. Nah nanti ini yang kemudian memberikan ya kesempatan kepada mereka untuk kita ajak untuk dia membaca bismillah sendiri. Kita tinggal menuntun mereka, mungkin masih ada proses talqinnya karena mereka pasti akan kesulitan untuk bismillah. Nah, di usia di atas 7 tahun pasti kan sudah biasa tuh. Ya katakan 7 sampai 14 tahun itu pasti mereka sudah biasa melakukan adab sehari-hari. Nah, ketika melakukan adab sehari-hari begitu ya, maka mereka sudah otomatis harus melakukan apa yang disarankan oleh orang tua. Katakan basmalah, bismillah, doa, dan segala macam. Nah, itu namanya takdib. Jadi, takdib atau adab yang kemudian dibangun agama kita ini dalam kehidupan sehari-hari itu, sebenarnya tujuannya itu adalah membangun yang namanya tauhid. Ya, coba kita kita renung-renungkan kembali, di mana kemudian aktivitas kita yang kemudian di situ Allah terlibat di dalam, kan hampir semua ya aktivitas kita. Nah, sehingga Bapak Ibu, maka kita sebagai orang tua sebenarnya harus mengkomunikasikan itu kepada anak, sehingga anak kita itu tumbuhnya adalah tumbuh dalam suasana internalisasi yang namanya nilai tauhid. Kemudian mereka juga nanti akan terbiasa dengan hal itu. Akan terbiasa dengan hal itu. Nah, itu takdib. Jadi aktivitas 24 jam ya harus dipenuhi dengan kemudian adab kepada Allah. Ya, izin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kalau sudah mengatakan mengerjakan sesuatu ya. Atau kemudian kalau mau meminta maaf ya, gitu ya. Astagfirullahaladzim. Kemudian atau kemudian sesuatu yang mereka lakukan di dalam kegiatan sehari-hari ya, berinteraksi dengan orang lain, itu kan juga bisa. Itu namanya adab dengan adik, dengan kakak, dan sebagainya. Nah, proses inilah yang kemudian kita mau kepada anak-anak kita, yang kemudian insya Allah akan memberikan efek kepada penanaman nilai-nilai tauhid, begitu ya. Nah, itu takdib. Jadi takdib itu adalah aktivitas sehari-hari. Nah, aktivitas sehari-hari yang dilakukan itu akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dan dilakukan dengan sadar, ya, kemudian dilakukan dengan ikhlas, dilakukan dengan rela, sukarela, insya Allah nanti itu akan tumbuh menjadi yang namanya tabiat atau adab atau karakter. Kalau dilakukan lagi setiap hari, setiap saat dilakukan lagi itu akan menguatkan. Sehingga anak-anak kita ini nanti kemudian akan punya karakter tauhid. Dia itu kemudian terikat dengan yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu takdib. Goalnya adalah di situ.